Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan update untuk BNB atau Binance Coin. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, saya Surya MS Trade and Investment tidak menerima titip dana trading. Kemudian teman-teman harus berhati-hati adanya channel palsu ataupun grup palsu mengatasnamakan MS Trade and Investment. Kemudian yang ketiga, teman-teman mesti berhati-hati juga adanya komentar palsu mengatasnamakan MS Trade ataupun Surya di channel YouTube MS Trade and Investment. Komentar palsu itu biasanya berasal dari, kalau yang saya lihat selama ini adalah berasal dari person luar negeri yang mengajak Anda berkomunikasi lewat sosial media, WhatsApp, Telegram, ataupun yang lainnya, menawarkan jasa titip trading ataupun menawarkan konsultasi. Channel YouTube saya, channel Telegram saya hanya ada di link di description. Teman-teman harap berhati-hati semuanya. Oke teman-teman, ini adalah BNB Binance Coin daily. Secara daily kita lihat Binance Coin ini dalam tren yang saya gunakan adalah dari swing high di sini di kisaran 10 juta maksud saya ya. Di kisaran 10 juta 160. Jadi di sini ini adalah high-nya di sini di kisaran 10 juta 160. Kemudian swing low yang saya gunakan adalah di 3 juta 176 di sini. Jadi di dalam pergerakan dari Binance Coin ini, dari high-nya di 10 juta 160, dia turun dia sampai ke 3 juta 176. Ini tepat sekali dengan moving average 200 daily. Dan kemudian dari penurunan itu rebound setelah berhasil menembus resisten 23 retracement di 4.825 sekian ya di sini. Kemudian harganya bergerak naik lagi tetapi tidak berhasil menembus resistan di 38 retracement di sini ya. Gagal berhasil naik di retracement 38 di 5.840-an. Jadi harganya tidak berhasil naik seperti penurunan sebelumnya. Dan kemudian saat ini turun lagi seperti yang umum terjadi ya ketika seperti ini teman-teman. Saya jelaskan seperti ini. Ketika harganya naik menembus resistan, naik lagi menembus resistan dan tidak kuat, dia akan cenderung mencari support di bawahnya ataupun berkonsolidasi di antara support resist dan support ini ya. Ini resistan, ini support. Selama tidak ditembus masih menjadi support ya. Mungkin akan bermain-main di situ. Selama tidak tertembus, support ini tidak akan menjadi resistan. Tetapi kalau support ini ditembus, maka akan mencari support di bawahnya dan nilai ini akan menjadi resistan. Oke teman-teman, saya akan jelaskan lagi. Untuk Matic atau untuk BNB atau Binance Coin ini saat ini tepat berada di retracement 23 di sini. Jadi ini masih sebagai antara support dan resist karena saat ini benar-benar tepat di titik itu di 4.825. Kalau misalkan closing day hari ini adalah di bawah dari 4.825, maka 4.825 itu akan menjadi resistan ya. Akan menjadi resistan. Tetapi apabila closingnya berhasil di atas dari 4.825, maka ini akan menjadi support seperti itu. Jadi kita mesti menunggu sampai closing day untuk Binance. Seperti yang kita lihat teman-teman, di harga saat ini di sini ini kalau kita tarik ke kiri, di sini ada demand ya. Di sini ada juga resistan. Jadi area ini memang area yang cukup penting
kalau boleh saya gambarkan secara rectangle, area ini adalah area yang cukup penting karena ada beberapa kejadian yang sama di titik tersebut. Kejadian itu yaitu di sini sebagai resistan, di sini sebagai titik konsolidasi atau break atau hold, atau ini ya maksud saya atau sideways sebelum dia break. Jadi sebelum dia break ke atas ini dia sempat sideways di sini dulu sebentar, itu sebagai titik demand, dan di sini juga cukup banyak demand selama dia konsolidasi belum kuat naik lebih tinggi dari retracement 23 sebagai resistan. Jadi kalau kita lihat pergerakan dari BNB ini, kalau kita lihat dari pergerakan BNB ini dari dia tinggi kemarin, dari high-nya sampai sekarang, itu pergerakan dia sebenarnya masih belum masuk ke area confirm. Area confirm itu kisaran sekitar 38 retracement sampai 51. Di area sini 50 retracement maksud saya di area sini. Area confirmnya dari BNB atau Binance Coin ini adalah di kisaran 5,8 juta sampai 6,71. Jadi kalau teman-teman positioning di sini, ini semua sifatnya masih spekulatif. Teman-teman mesti siap kalau turun lebih lanjut seperti itu. Saya akan coba berikan gambaran dalam time frame yang lebih pendek seperti ini, supaya teman-teman mendapat gambaran yang lebih detail ya. Saya akan tarik seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau di dalam daily, teman-teman, di dalam daily BNB masih di atas MA 200, artinya masih bullish. Namun apabila kita lihat di dalam 4 jam, BNB ini dia sudah berada di bawah MA 200 di sini. Jadi di dalam 4 jam harganya udah masuk bearish ya, bear atau bear itu adalah turun ya, masuk bearish zone seperti itu. Bearish zone ini, garis ini bisa menjadi resistan teman-teman. Kalau kita lihat sekarang ada satu pola yang mirip simetrik. Memang rata-rata pergerakan atau hold dari pergerakan atau istilahnya apa ya, pause, pemberhentian sejenak ketika harga sedang konsolidasi itu bentuknya bisa seperti ini. Ini adalah simetrik juga dengan pola atas bawah, kemungkinan atas dan kemungkinan nanti lanjut bawah. Mesti dilihat volumenya. Ini juga volumenya ketika menyempit adalah seperti ini teman-teman ya. Ketika volumenya menyempit adalah seperti ini. Ketika break perlu yang namanya dorongan energi, yaitu berupa volume. Seperti itu. Jadi kalau dari chart 4 jam, maka ada satu resistan cukup penting di kisaran 50-an sampai di kisaran retracement 50 sampai 61, karena ini adalah areanya MA 200 ya. Areanya MA 200. MA 200 itu adalah batas bull dan bear-nya. Saya gambarkan MA 200 ya, di sini MA 200. Di sini cukup penting, kalau resistan terdekat saat ini ya di 5.800. Resistan pentingnya nanti di kisaran 6.600 sampai 7.500 di sini ya teman-teman. Itu areanya resistan yang berhadapan juga, bersamaan juga dengan moving average 200 untuk 4 jam. Kalau teman-teman mau lebih detail lagi, boleh gunakan di chart hourly seperti ini. Teman-teman tarik dari high-nya ke low-nya, teman-teman akan mendapati ini adalah MA 200 ya, garis ini adalah MA 200. Dan di sini sebenarnya kelihatan di dalam time frame yang lebih pendek, yaitu hourly, sebenarnya harga sudah mulai testing resistan MA 200 hourly.
Jadi teman-teman kalau mau dapat data yang lebih detail, silahkan berganti-ganti antara time frame yang lebih pendek ke yang lebih panjang dan lebih panjang lagi seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, MA hourly-nya harganya udah menyentuh MA2, maksud saya chart hourly-nya harganya udah menyentuh MA200. Chart 4 jamnya harganya masih di bawah MA200 dan di chart ini yang 4 jam ya. Yang 4 jam masih di bawah MA200. Yang daily udah masih di atas MA200. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri bahwa secara daily, sebentar ya teman-teman, secara daily harganya masih di atas MA200 daily. Kalau secara 4 jam sudah di bawah nih. Kalau secara 1 jam sudah mulai dekat atau sudah mulai di tes resistan MA200 hourly. Di situ teman-teman bisa menyimpulkan sebenarnya ini barang sedang berjuang untuk naik ya. Ini barang sedang berjuang untuk naik. Harganya belum beranjak naik banyak karena masih di area ini, area 0 sampai 23 ya. Karena harganya masih di area 0 sampai 23 retracement, itu adalah area spekulatif buy. Kalau teman-teman bisa kalau harganya bisa melewati 23, 38, maka akan masuk area confirm di sini. Jadi bagi teman-teman yang sudah positioning di sini di speculative buy ini, area speculative buy, tentu profitnya lebih besar daripada yang baru masuk di area confirm. Namun sekali lagi semuanya ada resikonya. Di bawah resikonya ya, namanya di bawah ya sifatnya masih spekulatif. Kemudian di atas ya katanya sih sudah confirm, tapi tentu secara harga teman-teman akan lebih profit apabila membeli di bawah. Terus bagaimana Pak? Saya harus confirm beli di area confirm atau beli di bawah? Kalau menurut saya, jadilah tengah-tengah. Jadi teman-teman ambil saja sebagian porsi, bisa 1/4, 1/3, ataupun setengah di area spekulatif, yaitu di sini, dan sisanya bisa diantrikan nanti kalau mulai naik lagi seperti ini, jadi average up. Dan lebih baik lagi apabila teman-teman melakukan money management dengan masuk secara bertahap, mungkin di bawah porsinya lebih besar, misalkan setengah, nanti di atas akan nambah 1/4 dan di atas akan nambah lagi 1/4 seperti itu. Dengan seperti itu, maka harga teman-teman, harga barangnya teman-teman ini akan membentuk piramid seperti ini ya, dengan porsi yang bawah adalah porsi yang lebih besar dan atasnya adalah porsi yang lebih kecil. Kalau kita hitung, maka average price dari harga teman-teman itu adalah tetap di area bawah. Ini akan memberi teman-teman ruang untuk bisa buang barang apabila dia naik dan tidak kuat. Sekali lagi, naik dan tidak kuat biasanya berada di area resist ya, dengan bentuk candle yang tertentu, misalkan candle bearish seperti shooting star maupun black marubozu. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.